Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Menola Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak Muda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara BPPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning jurnal saya pada modul agenda 2 yaitu harmonis. Sejarah telah menunjukkan bahwa para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPPKI berusaha mencari titik temu antara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia. Wujud tantangan ada yang dapat berupa keuntungan dan manfaat, antara lain berupa 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. 3. Memperkaya kebudayaan sosial. 4. Sebagai identitas negara di seluruh mata negara dunia. 5. Menjadikan ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung ke Indonesia. 6. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 7. Sebagai bahan pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. 8. Sebagai media hiburan yang mendidik. 9. Timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Dan yang ke-10, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman dunia budaya yang kita miliki. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN, kita harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja sama dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi belaka, tapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi paling penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Penerapan sikap etika dan perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tersebut tidak hanya berlaku untuk sesama ASN, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam mewujudkan suasana harmonis, maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historitas keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri. Sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa, termasuk pula berbagai macam gerakan-gerakan separatisme dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat kesatuan dan persatuan Republik NKRI. Berikutnya, beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai seorang aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugas harus jujur, objektif, dan transparan. Kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program, dan tidak berdasarkan pada golongan dan kepentingan.
PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil, karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Terakhir, PNS harus menjadi figur teladan lingkungan masyarakatnya, karena PNS harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Mari menjadi ASN yang harmonis. Bangga melayani bangsa.